Indonesia berada pada peringkat kedua penyumbang sampah terbanyak di dunia. Ditambah dengan kondisi pandemi seperti sekarang, Indonesia menduduki peringkat ke-7 Asia. Keadaan tersebut berdampak pada berbagai aspek kehidupan, salah satunya pendidikan. Penggunaan produk sekali pakai seperti masker sangat dianjurkan demi menekan angka COVID yang terus melonjak. Pemerintah pun memerintahkan untuk study from home atau yang disingkat dengan SFH. Pelajar yang tadinya berada 8-10 jam di sekolah kini harus berada 24 jam di rumah. Karena perubahan tersebut, aktivitas yang dilakukan siswa lebih seragam dan sampah yang dihasilkan pun tergantung dari aktivitas yang dilakukan para siswa. Dengan demikian, peneliti melakukan penelitian ini untuk meneliti pengaruh pembelajaran daring terhadap jumlah sampah yang dihasilkan oleh siswa SMA 1 Unggulan Muara Enim. Diharapkan penelitian ini dapat mengetahui dampak apa yang disebabkan oleh pembelajaran daring. Beberapa rumusan masalah yang timbul dari latar belakang ialah 1. Berapa rata-rata jumlah sampah yang dihasilkan siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Unggulan Muara Enim? 2. Bagaimana dampak pembelajaran daring terhadap jumlah sampah yang dihasilkan? Sebelum melakukan penelitian, peneliti dibantu dengan pembimbing. Metode pengumpulan data yaitu dengan penyebaran kuesioner di media sosial seperti WhatsApp dan Telegram. Sampel yang digunakan adalah sebagian siswa dari kelas 10. Pertanyaan kuesioner seperti di bawah ini. 1. Berapa jam Anda belajar online atau daring? 2. Apakah selama pandemi Anda lebih sering menggunakan jasa delivery? 3. Apakah selama pandemi Anda lebih sering menggunakan produk sekali pakai? 4. Apakah selama pandemi Anda lebih sering memakan makanan berkemasan? 5. Apakah selama pandemi Anda lebih sering menggunakan lebih banyak kertas? 6. Apakah Anda lebih sering menggunakan alat perawatan kecantikan sekali pakai meliputi cotton bud, kapas, tisu, sheet mask, dan lain sebagainya? 7. Apakah Anda lebih sering menggunakan masker medis atau masker kain? 8. Berapa sampah yang Anda hasilkan setiap hari meliputi sampah organik dan anorganik? Dari kuesioner dikumpulkan dan dibuat tabel berdasarkan jawaban dari sampel. Data yang sudah ada kemudian dibandingkan dengan hasil penelitian lain yang sejenis tetapi berbasis nasional. Hal itu disebabkan karena belum ada hasil penelitian tentang topik sejenis yang berbasis kabupaten seperti Kabupaten Muara Enim. Berdasarkan kuesioner yang sudah disebar ke sampel siswa kelas 10 SMA 1 Unggulan Muara Enim, hasilnya dibuat dalam bentuk tabel di bawah ini. Berdasarkan persentase pada tabel, diketahui bahwa siswa-siswi melakukan SFH hampir 5-7 jam sehari. Waktu tersebut dikatakan cukup lama untuk melakukan pembelajaran mandiri. Karena telah melakukan proses pembelajaran yang lama, maka aktivitas lain yang dikerjakan relatif lebih sedikit, dan sampah yang dihasilkan juga lebih sedikit. Terbukti dengan hasil sampah yang kurang dari 600 gram per harinya. Walaupun beberapa penggunaan barang yang dapat menjadi sampah lebih banyak, tetapi jumlah sampah yang dihasilkan lebih sedikit daripada hasil penelitian lain yang berbasis nasional. Hal tersebut terjadi karena kebutuhan masyarakat kabupaten tidak terlalu beragam daripada masyarakat kota besar. SFH pun menjadi alasan kegiatan yang tidak terlalu beragam, begitupun dengan sampah yang dihasilkan. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini ialah pandemi memengaruhi gaya hidup masyarakat. Para siswa yang diperintahkan untuk SFH bukan hanya berdampak pada bidang pendidikan saja, tetapi berdampak juga dengan bidang lingkungan. Terbukti dengan penurunan jumlah sampah yang dibawa 600 gram per individu per harinya. Hal ini disebabkan oleh lamanya waktu belajar, sehingga para siswa lebih sedikit meluangkan waktu untuk aktivitas lain di dalam rumah. Didukung dengan kondisi wilayah Kabupaten Muara Enim yang jauh dari ibu kota, tidak ada mal dan hanya warung biasa, juga memengaruhi sampah yang dihasilkan. Kebutuhan juga lebih seragam daripada kebutuhan masyarakat kota.